Hai, salam sehat. Materi ini merupakan kaji ulang atau review secara singkat atas inference dengan distribusi normal, yaitu confidence interval atau pendugaan interval dan pengujian hipotesis. Saya Pribadi Stianto. Mari kita mulai. Pertama tentang pendugaan interval. Sesuai namanya, kita menyimpulkan parameter populasi berdasarkan hasil sampel dalam sebuah interval. Tentu saja pada tingkat keyakinan tertentu. Ya, kita tidak dapat menyatakan kesimpulannya hanya dalam sebuah titik saja, karena dasar penyimpulannya adalah sampel yang merupakan sebagian kecil, bahkan sebagian amat sangat kecil dari populasinya. Dari segi teoritis, kesimpulan berupa titik mempunyai probabilitas kejadian yang menjadi tingkat keyakinannya yang sebesar 0. Untuk rata-rata populasi, rentang dugaan tersebut dinyatakan dengan demikian ini, bila deviasi standar populasinya diketahui. Atau demikian ini bila deviasi standar populasi tidak diketahui, yang jadinya harus menggunakan distribusi normal T atau student's T distribution. Diperkenalkan simbol alternatif SA, singkatan dari standard error. Jadi pernyataan itu dibaca sebagai standard error of X bar. Bila melakukan confidence interval proporsi populasi, formulanya dapat dinyatakan demikian ini. Sekarang SA itu dibaca sebagai standard error of P hat. Selanjutnya dapat dibuat formula yang umum untuk confidence interval yang menggunakan distribusi normal yang demikian ini. Penggunaan distribusi normal Z dapat diganti dengan distribusi normal T, tergantung situasinya. Parameter theta disimpulkan sebagai statistik penduganya yang ditambah dan dikurangi sesuatu. Pengurang dan penambah tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama yang ada hubungannya dengan tingkat keyakinannya, dan yang kedua yang berkaitan dengan variabilitas populasinya, yang tentunya mempengaruhi variabilitas dari sampel yang satu ke sampel lainnya. Unsur penambah dan pengurang tersebut disebut juga sebagai margin of error, sehingga dapat dinyatakan demikian ini. Jadi margin of error adalah separuh dari lebar duga, karena dia mengurangi dan menambahi statistik sampel untuk menghasilkan confidence interval. Perhatikan nilai standar errornya atau deviasi standar distribusi sampling dari statistik sampel penduga atau estimatornya. Dia mempunyai formula yang berbeda tergantung pada estimatornya. Nanti kita akan berjumpa dengan berbagai standard error untuk masing-masing estimator yang kita gunakan. Untuk menyegarkan ingatan, jika kita mempunyai standar error X bar yang demikian ini ketika deviasi standar populasinya diketahui, atau yang demikian ini ketika deviasi standar populasi tidak diketahui. Sedangkan standard error of P hat adalah demikian ini. Kita lihat contoh penulisan hasil. Contoh 1. Misalnya ini adalah hasil untuk confidence interval tentang mu. Buku-buku modern banyak yang cukup sampai demikian itu dalam menyatakan hasil duga intervalnya, yang akan dibaca sebagai dengan tingkat keyakinan sebesar 1 minus alfa, maka disimpulkan bahwa rata-ratanya ada dalam rentang 76,57 plus minus 5,19. Atau kalau mau dinyatakan lebih eksplisit, akan ditulis demikian, yang dibaca sebagai dengan tingkat keyakinan sebesar 1 minus alfa, maka disimpulkan bahwa rata-ratanya ada dalam rentang antara 71,38 sampai dengan 81,76. Contoh 2.
Pernyataan dugaan interval untuk proporsi populasi pada tingkat keyakinan sebesar 1 minus alfa, misalnya dapat dinyatakan demikian. Yang dibaca dengan tingkat keyakinan sebesar 1 minus alfa, maka disimpulkan bahwa proporsi populasinya adalah 0,345 plus minus 0,032. Atau secara eksplisit dinyatakan bahwa dengan tingkat keyakinan sebesar 1 minus alfa, maka disimpulkan bahwa proporsi populasinya berkisar antara 0,313 sampai dengan 0,377. Kita lanjutkan dengan pengujian hipotesis. Sekarang tentang pengujian hipotesis. Disajikan prosedur umum pengujian hipotesis yang khusus menggunakan distribusi normal. Sebagaimana yang akan terlihat, distribusi normal akan digunakan dalam kriteria pada prosedur berikut ini. Dimulai dengan desain hipotesis untuk parameter theta. Ini merupakan desain pengujian dua arah, sebagaimana terlihat pada HA-nya. Theta tidak sama dengan C, bisa berarti tetanya lebih kecil atau lebih besar daripada C. Dengan desain yang demikian, maka kriteria menolak H0 yang sesuai adalah demikian. Ya, menolak H0 berarti mengakui kebenaran HA, karena mereka bersifat komplementer atau mutually exclusive dan collectively exhaustive. Silakan perhatikan compatibility dari desain dan kriteria penolakan ini. Selanjutnya disajikan alternatif situasi yang membawa kita pada keharusan menyusun desain yang demikian ini, yang disebut sebagai pengujian searah atas. Ya, arahnya sesuai dengan hipotesis alternatifnya. Sesuai dengan bentuk desainnya, maka kriteria menolak H0 adalah demikian ini. Menolak H0 berarti kita akan mengakui kebenaran HA. Jadi seperti pada yang terdahulu, ini kesatuan desain dan kriterianya. Dan akhirnya mungkin kita dihadapkan pada pilihan desain yang harus demikian ini, yang disebut sebagai pengujian searah bawah atau searah kiri, sesuai dengan letak daerah kritisnya, yaitu daerah mulai dari nilai kritis ke ujung yang lebih ekstrim. Jadi, jika demikian itu, maka kriterianya adalah seperti ini. Kita akan menolak hipotesis 0 bila nilai statistik ujinya lebih kecil, sehingga nilainya dalam skala T adalah lebih kecil daripada nilai kritis minus T alfa derajat bebas. Jadi ini kesatuan desain dan kriteria penolakan H0-nya. Baik. Langkah ketiga dalam desain pengujian adalah menetapkan statistik uji, yang maksudnya adalah melakukan konversi atas nilai statistik sampelnya ke dalam skala distribusi normal yang sesuai, Z atau T. Pada sajian ini digunakan distribusi T, distribusi yang banyak digunakan dalam pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi normal. Ini formulanya. Sejauh ini, theta hat baru berupa X bar atau P hat. Dalam perjalanan akademik kita, kelak akan sangat beragam theta hat yang kita jumpai. Dan terakhir adalah kesimpulan, yaitu menolak atau gagal menolak H0, tergantung apakah statistik uji ada di daerah penolakan atau di daerah gagal menolak H0.
Untuk itu, mari kita lihat ilustrasi diagramatis dari prosedur ini. Kembali sebagian dari prosedur, yaitu ketiga alternatif desain ini dengan masing-masing kriteria penolakannya yang sesuai. Untuk desain dua arah, ilustrasi daerah penolakannya adalah demikian ini. Untuk desain searah atas, ilustrasi daerah penolakannya adalah demikian ini. Dan untuk desain searah bawah, ilustrasi daerah penolakannya adalah demikian ini. Perhatikan kesesuaian daerah penolakan H0 dan tanda pada pengujian dua arah ini, kemudian pada pengujian searah kanan atau atas, dan pada pengujian searah kiri atau bawah. Baik, demikianlah kaji ulang inference dengan distribusi normal sebagai persiapan menjalani kuliah statistika lanjutan ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat dan sukses.